Ternyata memang para sahabat itu ketika melaksanakan sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi saja ketika itu. Meskipun ada masjid yang lain, Masjid Kuba, ada musola dan sebagainya gitu kan. Nah, dari sinilah mungkin mazhab Syafi'i itu mengambil kesimpulan hukum bahwasanya sholat Jumat itu hanya boleh di satu masjid saja, tidak boleh ada sholat Jumat di masjid yang lain. Artinya harus fokus di satu tempat tertentu gitu kan. Tidak boleh ada tempat yang lain, tidak boleh ada sholat Jumat yang lain, hanya satu sholat Jumat di sebuah kampung satu tertentu gitu loh. Jadi fokusnya satu tempat, tidak boleh terpisah-pisah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 151. Nabi punya bukunya. Judulnya adalah Satu Kampung Hanya Satu Jumat. Yang masyhur dalam masalah sholat Jumat di beberapa daerah di Indonesia ialah keharusan satu Jumat dalam satu kampung. Tidak boleh ada dualisme kejumatan dalam satu kampung. Bahkan dalam madhab ini, salah satu Jumat dihukumi tidak sah jika memang dilakukan dalam satu kampung yang memang mengadakan Jumat juga. Ini yang memang masih dipermasalahkan, terutama di beberapa daerah yang memang masih sangat ketat mengaplikasikan pendapat-pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang jadi persoalan ialah apa yang menjadi sandaran atas argumen pendapat mazhab ini sehingga sepertinya sangat ngotot mengharuskan satu kampung hanya satu mazhab. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan ijtihad ini dengan kondisi yang sudah sangat rumit sekarang? Apa dan bagaimana? One village only one Jum'ah. Penulis pribadi cenderung marah dan benci jika mendengar ada salah seorang siapapun itu yang mengkritik pendapat wajibnya satu Jumat dalam satu kampung sebagai pendapat yang tidak tepat dan mengada-ngada. Mestinya kalau memang tidak suka dengan pendapat mazhab ini, bukan berarti itu pelegalan untuk mengkritik dan memandang dengan sinis pendapat mazhab Asy-Syafi'i ini. Bagaimanapun, ini adalah ijtihad seorang ulama yang wajib dihargai. Kalau memang tidak suka dan tidak mau mengamalkan, tidak usah berkomentar sinis. Silahkan saja mengamalkan pendapat lain dan tetap menghormati mereka yang memang masih senang untuk tetap mengikuti pakem Asy-Syafi'iyah. Maka dari itu, agar tidak asal sinis dan kritik, kita pelajari dulu kenapa mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan hanya satu Jumat dalam satu kampung. Lebih jauh dari itu, mazhab ini membatalkan salah satu Jumat yang dilakukan di kampung yang sudah ada Jumat di situ. Di masa Nabi, sholat Jumat hanya di Masjid Nabawi. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh mazhab sang imam bahwa ketika Nabi hidup di Madinah dulu, setiap datang hari Jumat, semua orang berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat. Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kana nasu yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali." Dari Aisyah beliau berkata, manusia muslim ketika hari Jumat berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat dari rumah-rumah mereka dan awali pemukiman yang jaraknya sekitar 3 mil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Padahal ketika itu jemaah sholat tidak hanya dilakukan di Masjid Nabawi, tapi dilaksanakan juga di dusun-dusun sahabat lain. Yang menjadi imam ialah para sahabat alim dan fakih yang memang menjadi tokoh seperti Mu'ad bin Jabal yang masyhur dengan cerita kaumnya yang marah karena beliau pada suatu ketika menjadi imam namun dengan bacaan terlalu panjang. Atau juga Amr bin Salamah yang menjadi imam ketika beliau masih sangat kecil sekali karena hanya beliau satu-satunya yang paling banyak hafalan Quran di antara para warga dusunnya ketika itu. Tapi ketika hari Jumat datang, semua orang dan para sahabat yang punya jamaah sholat sendiri dilanggar-langgar. Mereka tidak asal ujuk-ujuk ujung-ujung mengadakan sholat Jumat seperti sholat 5 waktu lainnya. Akan tetapi mereka berkumpul dan berjalan bersama ke Masjid Nabawi untuk mengadakan sholat Jumat.
Selain itu juga yang lebih menguatkan pendapat ini bahwa orang-orang yang di sekitar Masjid Quba itu tidak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Quba. Akan tetapi mereka tetap datang berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi. Ini yang menjadi sandaran dalil bahwa sholat Jumat itu harus disatukan dan difokuskan dalam satu tempat, tidak terpisah-pisah. Sholat Jumat adalah syiar Islam. Penting juga untuk diketahui bahwa yang namanya sholat Jumat itu adalah bukan saja ritual ibadah mingguan, akan tetapi sholat Jumat juga dinilai sebagai sebuah syiar Islam yang harus dipublikasikan kepada khalayak agar mereka non-muslim melihat bagaimana besarnya umat Islam dan eratnya persatuan mereka. Dengan difokuskannya sholat Jumat di satu titik, akhirnya jumlah jamaah menjadi besar karena semua terfokus ke titik tersebut. Dengan begitu, jumlah yang besar ini memberikan efek yang sangat kuat dan menunjukkan bagaimana kuatnya umat Islam dalam persatuan. Kalau sholat Jumat dilakukan berbilang, artinya dilaksanakan dalam beberapa tempat, tentu jumlah jamaah dalam setiap sholat Jumat pun menjadi sedikit karena terpecah ke beberapa titik sehingga nilai persatuan dan eratnya ukhuwah menjadi otomatis berkurang. Pun nilai syiarnya menjadi minim bahkan nihil karena tidak ada show hanya dengan jumlah yang sedikit. Imam Asy-Syirbini menyebutkan salah satu alasan mazhab ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin lam yuqimu siwa jumu'atin wahidatin wa li'annal iktisar ala wahidatin afdo ilal maksud min idhari syiaril ijtima' wa ittifaqil kalimah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasyidin tidak pernah melaksanakan sholat Jumat kecuali satu jamaah saja. Dan itu juga karena menyatukan jamaah pada satu Jumat lebih nyata mencapai maksud Jumat yang merupakan syiar dan persatuan umat. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 281. Poin yang lebih penting yang disebutkan dalam kutipan teks tersebut ialah bahwa Nabi dan para khulafa Rasyidin tidak pernah melaksanakan sholat Jumat berbilang ketika mereka hidup dan merupakan sebuah kewajiban bagi orang muslim sejagat raya ini untuk melaksanakan sholat sebagaimana Nabi melaksanakan sholat itu. Dan begitulah Nabi melaksanakan sholat Jumat tidak berbilang. Sulit diaplikasikan. Hanya saja memang pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i ini sulit dilaksanakan melihat kondisi beberapa daerah di Indonesia, apalagi Jakarta. Jangankan untuk menyatukan orang-orang dalam satu Jumat, menentukan mana batas kampung pun sudah tidak jelas sekarang. Tidak seperti zaman dahulu yang batas kampung masih terlihat. Begitu juga kondisi geografik daerah-daerah di mana sang imam hidup yang batas kampung bisa diketahui. Sedangkan sekarang, rumah berdempetan satu sama lainnya sehingga sulit untuk menentukan kampung satu dengan yang lainnya. Artinya, memang sangat sulit mengaplikasikan pendapat mazhab ini. Rumah berdempetan, masjid pun hanya bisa menampung ratusan orang saja. Sedang dalam satu waktu di daerah tertentu, jumlah orang yang ada bisa mencapai ribuan. Kalau dipaksakan sholat Jumat di satu titik tentu menyulitkan. Masjid terus dipaksakan dengan membludak jamaah. Pastinya akan meluber ke jalan-jalan dan gang. Pasti mengganggu pejalan lain. Sulit sekali. Kalau sudah seperti ini, apakah masih dikatakan bahwa salah satu Jumat di kampung tersebut batal dan tidak sah? Karena ada Jumat lain dalam satu kampung tersebut, Imam Asy-Syirbini punya jawabannya. Beliau mengatakan, illa in kathura ahluhu ay ahlu mahalliha wa asura ijtima'uhum bi makanin wahidin fayajuzu ta'adduduha lil hajati bihasabiha lianna Syafi'i radhiyallahu anhu dakhala Baghdad wa ahluha yuqimuna biha jumu'atain wa qila thalathan falam yunkir alaihim. Kecuali kalau banyak jumlah penduduknya sehingga sulit untuk berkumpul dalam satu tempat, maka boleh untuk dilaksanakan Jumat dalam dua tempat atau lebih dengan hajat itu. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak ketika berada di Baghdad mendapati penduduknya melaksanakan sholat Jumat dua, bahkan tiga kali, dan beliau tidak mengingkarinya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 281.
Jadi pendapat mazhab ini tentang wajibnya satu Jumat dalam satu kampung ternyata tidak mutlak. Artinya kewajiban itu dilaksanakan jika memang memungkinkan kondisi dan tempatnya pula. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak mengapa kalau memang harus mengadakan sholat Jumat berulang atau berbilang dalam satu kampung. Pendapat mazhab tidak pernah asal jadi. Sejatinya, artikel ini ditulis untuk merespons beberapa komentar negatif dari sebagian orang yang melihat bahwa pendapat wajibnya satu Jumat untuk satu kampung itu dengan pandangan sinis. Jelas itu mendiskreditkan sebuah ijtihad seorang ulama mazhab yang tidak pernah mengeluarkan sebuah fatwa kecuali dengan penuh ijtihad dan tidak asal jadi. Nyatanya, memang pendapat satu Jumat dalam satu kampung itu sangat berdasar, bukan mengada-ngada. Walaupun ada pendapat berbeda dari imam mazhab yang lainnya, tetap saja pendapat ini mestinya diperlakukan dengan hormat dan tidak merendahkan. Bagi yang mengikutinya, silakan. Namun yang tidak sepakat bukan berarti boleh merendahkan. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini pembahasan terkait dengan pendapat mazhab Syafi'iyah itu terkait dengan satu kampung hanya satu Jumat saja, hanya boleh melaksanakan di satu masjid saja. Itu seperti apa? Apakah ini pendapat yang mutlak atau bersyarat atau ada kelonggaran? Apakah memang harus satu kampung satu Jumat saja? Satu kampung satu sholat Jumat di masjid satu saja, tidak boleh ada masjid lain yang mengadakan, harus satu saja. Itu seperti apa? Nah, ini penulis ingin mendudukkan perkara seperti apa gitu kan. Mendudukkan permasalahan seperti apa. Karena memang ada yang mengkritik pendapat ini ya, dari orang luar gitu kan. Loh, ini gimana gitu kan. Apakah harus mutlak seperti itu, satu kampung hanya boleh satu sholat Jumat di satu masjid saja gitu. Itu kan seperti apa ya? Seperti memaksakan gitu loh. Padahal kondisinya berbeda seperti itu. Nah, jadi memang ini ada sejarah. Dulu di masa Nabi memang sholat Jumat itu hanya di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi gitu kan. Jadi memang dahulu di zaman Nabi sholat Jumat itu hanya di satu masjid saja, yaitu di Masjid Nabawi di Madinah gitu kan. Meskipun dulu itu ada musola gitu, ada langgar, ada musola, kemudian juga ada Masjid Kuba dan sebagainya gitu. Ternyata memang para sahabat itu ketika melaksanakan sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi saja ketika itu. Meskipun ada masjid yang lain, Masjid Kuba, ada musola dan sebagainya gitu kan. Nah, dari sinilah mungkin mazhab Syafi'i itu mengambil kesimpulan hukum bahwasanya sholat Jumat itu hanya boleh di satu masjid saja, tidak boleh ada sholat Jumat di masjid yang lain. Artinya harus fokus di satu tempat tertentu gitu kan. Tidak boleh ada tempat yang lain, tidak boleh ada sholat Jumat yang lain, hanya satu sholat Jumat di sebuah kampung satu tertentu gitu loh. Jadi fokusnya satu tempat, tidak boleh terpisah-pisah gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk syiar Islam gitu loh. Jadi memang sholat Jumat ini termasuk syiar Islam, termasuk juga sholat Id itu kan juga syiar Islam. Ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Itu tujuannya hanya satu, untuk syiar Islam. Bahwasanya memang jamaah umat Islam itu jumlahnya besar ketika dikumpulkan dalam satu tempat gitu kan. Sehingga ini syiar mengagungkan keagungan Islam seperti itu. Sholat Jumat itu termasuk syiar Islam. Sehingga kalau dilakukan terpisah-pisah, artinya di beberapa masjid, maka konsentrasinya, fokusnya itu akan terpisah-pisah, tidak fokus satu tempat. Sehingga jumlah jamaahnya pun itu akan sedikit karena satu masjid itu ada berapa jamaah, masjid ini ada berapa jamaah gitu kan. Melaksanakan sholat Jumat sendiri-sendiri ya, sehingga fokusnya itu terpisah-pisah, tidak bisa
difokuskan ke satu tempat, sehingga syiar Islamnya itu akan berkurang gitu loh, karena memang tidak fokus di satu tempat. Nah, itu mungkin alasannya. Jadi intinya ketika kita melihat sejarah Nabi, memang pada waktu itu Nabi hanya melakukan sholat Jumat di satu masjid saja. Meskipun waktu itu ada masjid yang lain, Masjid Kuba gitu. Tetapi Nabi hanya memfokuskan sholat Jumat di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Jadi semua sahabat itu ketika sholat Jumat harus berkumpul di satu masjid. Salah satu tujuannya adalah untuk syiar Islam. Nah, karena waktu itu kan memang Islam kan masih belum besar kan. Waktu itu masih sering perang dengan kafir Quraisy seperti itu. Sehingga Nabi ingin sholat Jumat harus di satu masjid. Nah, biar kelihatan besar umat Islam, kelihatan banyak gitu kan. Syiarnya tuh mengena gitu loh, seperti itu. Nah, tetapi ketika Islam sudah besar, berkembang, dan meluas seperti sekarang ini, yang jumlahnya hampir 2 miliar seluruh dunia itu kan. Satu Indonesia pun sudah banyak, 250 juta gitu kan. Sehingga untuk satu kampung, satu Jumat itu sulit untuk dilaksanakan. Kenapa ya? Karena umat Islam sudah banyak jumlahnya, masjid sudah banyak gitu kan. Nggak mungkin kita istilahnya mereduksi atau membatasi harus sholat Jumat di sini, fokus di sini gitu. Padahal satu kampung tuh bisa ribuan jumlahnya gitu. Apalagi di kota-kota besar, Jakarta, Semarang, Surabaya dan sebagainya, Medan, Makassar itu kan sangat banyak sekali penduduknya, para urban gitu kan, para perantau dan sebagainya. Satu dan kampung pun sekarang sudah apa ya? Sudah sulit untuk membatasi ini kampung A, kampung B ini sudah sulit. Batasan di mana gitu kan. Sehingga karena saking banyaknya umat Islam gitu kan, sehingga kalau difokuskan ke satu masjid itu kayaknya sulit sekali. Bahkan overload gitu loh, terlalu banyak. Sudah nggak muat masjidnya untuk melaksanakan sholat Jumat satu kampung satu Jumat saja. Sehingga solusinya apa ya? Solusinya harus di beberapa masjid, satu kampung ada beberapa masjid untuk melaksanakan sholat Jumat gitu loh. Dan ini boleh sah-sah saja gitu kan. Karena apa ya? Karena memang ulama Madzhab Syafi'i, Imam Asy-Syirbini itu mengatakan dalam sebuah kitabnya, maksudnya kalau memang jumlah penduduknya itu banyak gitu kan, sehingga sulit untuk berkumpul dalam satu tempat, satu masjid gitu kan, overload, membludak gitu kan, maka boleh untuk melaksanakan sholat Jumat di beberapa tempat, di beberapa masjid, karena sudah nggak muat ya, sudah terlalu banyak overload gitu kan. Nah, ini karena Imam Syafi'i ketika dulu di Baghdad, beliau mendapati penduduknya melaksanakan sholat Jumat 2 kali atau bahkan 3 kali, atau 2 tempat atau 3 tempat, dan beliau tidak mengingkarinya, artinya membolehkan seperti itu. Jadi intinya adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i terkait wajibnya satu Jumat satu kampung itu tidak mutlak, tidak absolut, tidak harus ini gitu, enggak, tidak harus di satu tempat, satu masjid fokus di situ. Kalau penduduknya masih sedikit tidak masalah, misalkan hanya 100 200 itu enggak masalah, itu satu masjid cukup untuk Jumatan. Tapi kalau penduduknya sudah ribuan, satu kampung, itu kan nggak cukup satu masjid, satu lapangan cukup, tapi kalau satu masjid nggak akan cukup. Sehingga silahkan untuk melaksanakan sholat Jumat di beberapa masjid, beberapa tempat, karena sudah overload kalau kumpul semua gitu. Ini kan bisa syiarnya tambah besar karena beberapa masjid itu full semua Jumatan gitu. Jadi ini malah tambah meledak gitu kan syiarnya gitu loh. Jadi tergantung situasi dan kondisi, tergantung sikonnya. Jadi kalau penduduknya kok sedikit ya silahkan fokus di satu masjid saja. Tapi kalau penduduknya banyak sekali, maka
silahkan untuk melaksanakan sholat Jumat di beberapa masjid. Tidak harus satu masjid di satu kampung. Satu kampung boleh ada 3, 4, 5 masjid, terserah silahkan. Yang penting tadi mengakomodir semua umat Islam gitu supaya tidak terlalu membludak overload gitu. Jadi intinya penulis itu ingin merespon pendapat atau komentar sinis dari orang lain terkait dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah ini gitu kan. Karena apa? Karena pendapat mazhab itu tidak asal-asalan, tidak ujuk-ujuk bilang ini seperti A, B, C, enggak seperti itu. Tentu melewati berbagai macam pertimbangan, pemikiran, kemudian apa ya, hadis, pertimbangan Quran, hadis, sejarah Nabi dan sebagainya. Tentu itu. Jadi kita jangan menghukumi pendapat imam mazhab itu sebagai pendapat yang istilahnya kuno, enggak seperti itu. Pendapat yang sudah tidak relevan enggak. Yaitu pendapat mungkin sesuai dengan zamannya, tapi kan pendapat itu kan bisa berkembang, bisa berubah karena sifatnya zoni fikih gitu, tidak qot'i gitu loh. Berubah. Kalau dulu mungkin sholat Jumat di satu tempat karena memang masih sedikit penduduknya zaman Nabi gitu kan, terlalu banyak. Kalau sekarang umat Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, jumlahnya hampir 2 miliar gitu. Di satu kampung itu sudah ribuan, semuanya umat Islam. Sehingga butuh masjid banyak untuk bisa menampung umat Islam ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Tidak hanya fokus di satu masjid saja, karena tidak akan muat, overload sampai ke luar-luar, itu kan malah nggak bagus gitu. Harusnya kan full di dalam biar fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi itu lor review singkat terkait dengan satu kampung satu Jumat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapatnya seperti apa gitu kan. Mutlak atau enggak? Ternyata intinya pendapat ini tidak mutlak, boleh kelonggaran tergantung situasi dan kondisi. Silakan seluruh semua, setelah kalau ada pendapat lain silakan komen di kolom komentar, kita diskusi sehat ya. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, share, komen, share seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia, pada teman-temanmu, bahwasanya memang tidak mutlak satu kampung satu Jumat, Delor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.